Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Mungkin saya buka saja karena ini sudah 3 lewat 10 menit. Sebetulnya yang mendaftar itu tadi di pagi-pagi sudah mendekati 50, tapi mungkin karena kesibukan sehingga baru 25 orang yang hadir. Sekali lagi saya sebagai Ketua Wilat Indonesia, saya Nur Maria, mengucapkan terima kasih kepada di sini ada Pak Bayu dan Ibu Mega ya dari Kementerian UMKM untuk padinya yang akan menjelaskan mengenai bagaimana platform padi ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang ada di binaan Wilat. Jadi sekali lagi kami dari Wilat mengucapkan terima kasih kepada Pak Bayu dan Bu Mega atas kesempatannya dan mudah-mudahan kita bisa eh, berkolaborasi lebih lanjut lagi dan memberikan manfaat bagi UMKM di Indonesia dan khususnya pada saat ini UMKM binaan Wilat untuk bisa naik kelas. Kalau yang lalu saya juga membuka akses kepada salah satu perusahaan BUMN. Sekarang mungkin di eh, kementeriannya sendiri yang membuka platform ini untuk kalau saya lihat itu lebih besar lagi, lebih bermanfaat lagi, dan lebih ya lebih luas lagi yang saya harap juga bisa bermanfaat bagi kita semua lebih besar lagi. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Oh iya, di sini ada Mbak Susana Riana Sari, eh, bagian entrepreneurship di Wilat UMKM. Tadi Terima ada kasih mungkin Mbak Mary. terima kasih Mbak Susan sudah hadir dan juga beberapa UMKM yang saya pikir ini juga mereka semua sudah begitu begitu apa antusiasnya mendengarkan semua ini dari Pak Bayu nih dan dari Ibu Mega. Sayangnya masih ada juga UMKM, bukan sayangnya ya, itu sebetulnya bagus untuk mereka yang masih mengikuti bazar. Sebetulnya ada beberapa yang masih mengikuti bazar, masih ada business matching di asosiasi atau organisasi-organisasi yang ada. Jadi kembali lagi mudah-mudahan setelah ini banyak yang bergabung. Silakan Pak Bayu, bisa langsung Di- disampaikan. Terima kasih Pak Bayu. Siap, terima kasih Bu Nur Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. rekan-rekan semua. Ya, saya izin membuka sedikit gitu ya Bu ya. Mungkin nanti pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Mega dan tim gitu ya. Jadi terima kasih sebelumnya dan salam kenal juga UMKM dari Wilat gitu ya. Perkenalkan saya Bayu, VP Product and Technology dari Padi UMKM gitu ya. Mungkin sedikit memperkenalkan bahwa Padi UMKM ini adalah sebuah platform pengadaan barang dan jasa gitu ya, di mana pembelinya adalah BUMN yang ada di Indonesia. Karena ini adalah bentukan dari Kementerian BUMN dan kebetulan dimanage oleh Telkom Indonesia gitu ya. Kemudian eh, seluruh BUMN, kemudian juga eh, perusahaan swasta dan juga pemerintah itu juga sudah bergabung menjadi buyer yang ada di Padi gitu ya. Nah, kemudian juga siapa sih yang menjadi penyedianya atau vendor-vendornya? Nah, saat ini vendor-vendornya adalah UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Saat ini sudah ada sekitar 120.000 UMKM yang sudah bergabung dengan Padi dengan nilai transaksi total dari tahun 2020 sampai sekarang ada di angka 17 triliun gitu. Nah, harapan saya adalah teman-teman dari Wilat juga bisa bergabung gitu ya di Padi UMKM, kemudian bisa kita sama-sama kita belajar untuk bagaimana caranya menjadi bagian dari rantai pasok BUMN gitu ya.
karena kan kebutuhan BUMN itu cukup besar juga, yang terutama seperti pengadaan-pengadaan untuk makanan untuk meeting gitu ya, kemudian juga pengadaan-pengadaan terkait ATK, terkait barang-barang elektronik, terkait catering dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin nanti akan disampaikan dengan lebih jelas dari uh, teman-teman Padi UMKM, nanti yang diwakili oleh Mbak Mega ataupun Mbak Desi. Uh, Mungkin itu saja dari saya gitu ya. Jadi harapannya kita sama-sama belajar di sini, kita bergabung gitu ya, dan kita sama-sama berkembang untuk menjadikan UMKM Indonesia lebih baik. Terima kasih Mbak Ibu Nur Maria. Saya persilakan ke Mbak Mega untuk melanjutkan paparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Silakan Mbak Mega. Ya, makasih Mas Bayu. Salam Bu Nur Maria dan Bu Susana, salam kenal gitu ya, dan rekan-rekan UMKM dari Wilat. Mungkin ini Salam kenal. pertama kalinya juga nih saya baru dengar Wilat gitu ya, sempat apa namanya, dapat skillnya dari Mbak Dira gitu, dari sisi Wilat nih, Women in Logistics and Transport ya Bu ya gitu. Nah mungkin kita juga Ya. pengen tahu rekan-rekan dari Wilat ini berarti di bidang usahanya yang seperti apa gitu ya. Kalau di sisi kami mungkin kan familiar tadi sudah Mas Bayu sampaikan gitu. Produknya barang dan jasa, mungkin jasanya apa nanti saya sampaikan lebih seperti apa gitu ya. Kalau barang-barang mungkin ATK, hampers, apa souvenir dan lain halnya. Gitu. Boleh nanti saya perkenalan Mbak Asya, boleh dibantu untuk ini presentasi. Maaf Bu, saya lokasinya masih di luar, baru apa namanya selesai meeting, jadi belum bisa balik Nggak kantor apa-apa, ini santai langsung. aja. Ini juga banyak yang belum bergabung Tapi bilang masih ada kegiatan. tapi aman ya internetnya, suaranya. Aman, aman. Oke. Oke, next aja langsung Mbak Syah. Nah, tadi mungkin sedikit bridging dari Mas Bayu sudah sampaikan gitu kan, di mana memang Padi UMKM sendiri, kami merupakan ekosistem pengadaan marketplace B2B gitu ya, untuk kebutuhan perusahaan yang mempertemukan antara BUMN dengan UMKM di seluruh Indonesia, eh, semudah berbelanja di retail gitu. Nah, Recording in jadi progress. Padi marketplace yang dimana memang kalau kita biasa pengadaan gitu ya, perusahaan kan biasanya konvensional. Nah itu kan prosesnya mungkin cukup lama gitu ya, bisa berbulan-bulan untuk proses tender. Nah Padi ini mendigitalisasi proses pengadaan, sederhananya seperti itu gitu, yang tentunya dibelanjakan kemana, kepada siapa gitu, kepada UMKM. Saat ini pun kami sudah ekspansi gitu ya, ke buyer swasta dan juga ke pemerintah. Next Basya. Selanjutnya, dengan kami sebagai marketplace, kami juga membentuk ekosistem marketplace gitu ya, yang bersinergi, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan development padi sendiri gitu. Di next aja Mbak. Di mana tentunya kami memiliki fitur-fitur tender yang kami sebut adalah tender kilat gitu ya. Lalu UMKM juga bisa berjualan untuk produk barang dan jasa, dan juga bisa dibelanjakan dari bayarnya adalah produknya barang dan jasa. Dan juga UMKM juga bisa apa ya, memonitoring gitu ya, memonitoring historical belanjanya, historical transaksi penjualannya melalui dashboard untuk seller dan untuk buyer. Kalau untuk seller kita sebutnya apa namanya, sistem manajemen vendor gitu, CMS. Dan juga untuk data analytics dari sisi buyer bisa ngeliat nih pembelanjaan dia, pembelanjaan buyer BUMN selama 1 bulan gitu ya, itu sudah ke BUMN, ke UMKM mana saja, dan sudah berapa nominal transactionnya. Lalu kami juga bekerja sama dari sisi pembayaran. Itu sudah bisa menggunakan kris, virtual account gitu ya, kartu kredit pemerintah dengan bank-bank himbara ataupun bank swasta. Dan juga kami berkolaborasi untuk sinergi di logistiknya. Nah, jadi logistiknya bisa menggunakan pos aja ataupun third party dari swasta, dan juga kami sudah kerjasama untuk kargonya adalah Git. Gitu. Nah, Padi sendiri memiliki keunggulan. Di kami memiliki keunggulan adalah kurir pribadi. Kurir pribadi bagi seller itu bisa bebas atau memilih kurir pengirimannya. Jadi misalkan seller punya kurir sendiri, motor, pakai mobil box gitu ya, atau pick up sendiri. Nah itu bisa tuh memilih kurir pribadinya gitu. Jadi nggak perlu third party dengan mitra di Padi. Selain itu kami juga
apa namanya kerjasama dengan legalitas dan sertifikasi. Tentunya untuk mendaftar di PADI, karena kami untuk kebutuhan pengadaan rekan-rekan UMKM, bedanya dengan B2C, di B2B itu comply dokumen-dokumennya. Jadi syaratnya ini 3 dokumen utama adalah NPWP, KTP, NIB. Bisa buat perseorangan dan juga untuk badan usaha gitu. Nah, sehingga kami sudah integrasi dengan DJP perpajakan, dengan Kemenperin juga untuk TKDM, dan juga untuk Badan POM kami sudah kerjasama juga, dan penjajakan saat ini dengan BPJPH untuk halal. Untuk fiturnya kami memiliki fitur unggulan, salah satunya financing. Ini untuk pembiayaan, di mana kita kerjasama dengan Pegadaian, Mandiri, dan PNM. Jadi teman-teman UMKM bisa melakukan pengajuan pembiayaan yang transaksinya atas transaksi di Padi UMKM. Jadi di kami ada 2, ada PO financing, purchase order financing, dan invoice financing. Sederhananya mungkin kalau kita melakukan pembiayaan di luar dengan bank gitu ya, atau dengan lembaga keuangan kan mungkin jaminannya aset gitu ya, bisa kendaraan, bisa rumah, sertifikat rumah dan lain halnya. Tapi kalau di Padi, jaminannya adalah transaksi yang terjadi di Padi. Betul. Lalu kami juga tentunya Padi sebagai marketplace kita berkolaborasi ya dengan UMKM, komunitas-komunitas UMKM, ada Rumah BUMN, ada HIPMI, ada IWAPI gitu ya, dan juga komunitas-komunitas lainnya. Dan kami memfasilitasi dan juga menginisiasi program-program edukasi seperti Padi Talks itu untuk webinar online, itu rutin 2 minggu ya, seminggu sekali. Padi Academy juga untuk kelas-kelas onboarding kolaborasi gitu ya. Kedepannya misalkan dengan Wilat akan ada kelas onboarding. Nah ini Padi Academy, kelas pemahaman itu seminggu sekali, dan juga ada inkubasi program juga. Next. Apa aja sih sebenarnya yang menjadi next Mbak Syah? Yang menjadi proses tahapan di kami ataupun layanan gitu ya sebagai marketplace. Tentunya di Padi memiliki proses kurasi seller. Jadi ketika seller mendaftar, sebenarnya cukup simpel, cukup sederhana, masukkan email, nomor handphone gitu ya, nama. Nah, lalu di kami ada proses verifikasi dokumen-dokumennya, dokumen KTP, NPWP, NIB-nya apakah sudah terupload dengan benar. Nah, verifikasinya kurang lebih 1 kali 24 jam. Nah, setelah itu seller akan mendapat persetujuan dari tim kurasi padi, baru produknya bisa tayang untuk bisa dilihat oleh buyer. Selain itu kami juga sebagai marketplace B2B ya untuk mempertemukan produk UMKM dengan BUMN dan perusahaan swasta dan juga pemerintah. Di Padi juga memiliki fitur tender kilat, pembiayaan dan juga perpajakan. Jangan sampai salah, karena kami sudah terotomatisasi dengan DJP. Ketika meregistrasi menjadi seller di Padi, itu sudah harus menceklis tuh barangnya PPH berapa nih, PPH barang atau PPH jasa. Nah itu jangan sampai salah, karena nanti mempengaruhi perhitungan apa namanya perhitungan penjualannya. Lalu di kami memiliki sebentar, kayaknya ini saya lalu di kami memiliki fitur pendampingan, jadi program pendampingan untuk buyer dan juga untuk edukasi seller. Misalkan di kami ada tim AM, account manager yang memang rutin tuh visit ke buyer setiap minggu, setiap bulan gitu untuk monitoring berapa jumlah atau berapa nilai pengadaan dari BUMN ataupun dari buyer di Padi. Terus misalkan bulan depan ada pengadaan apa nih dari buyer A gitu ya, BUMN A atau dari Kementerian A. Nah, itu akan dimonitor oleh tim AM. Lalu di kami ada tim edukasi seller. Nah, itu di tim SME Growth, itu di tim saya, ada Mbak Asya di sini, yang dimana kami rutin memberikan memfasilitasi edukasi bagi UMKM ataupun men-scale up ya, men-scale up apa ya, secara individu ataupun secara usaha gitu untuk bisa UMKM itu siap memproses pesanan B2B ataupun masuk ke marketnya B2B. Next. Nah, ini kategori produk yang bisa dijual di Padi. Pada dasarnya sih produk apapun gitu ya, selama bisa ditransaksikan atau dibelanjakan untuk kebutuhan B2B itu bisa dijual di Padi. Itu. Jadi misalkan untuk jasa ada yang jual jasa pengiriman juga gitu ya, untuk misalnya pengepakan atau misalnya untuk pengiriman dokumen itu ada gitu ya, perawatan gedung, untuk jasa mungkin rental mobil operasional untuk kantor. Nah, itu ya untuk barang-barang souvenir kayak apa namanya untuk hampers gitu itu bisa. Next.
Nah, ini fitur-fitur di Padi. Kami memiliki beberapa fitur-fitur yang memang bisa mempermudah gitu ya untuk kebutuhan dari sisi seller ketika transaksi di Padi. Tentunya di kami di sini yang pertama ada Kartu Kredit Indonesia. Nah, jadi seller ketika dapat transaksi dari pemerintah, nah itu sudah bisa dibelanjakan melalui paymentnya KKI. Lalu ada filter TKDN. Nah, ketika seller memiliki TKDN ya produknya, nah itu bisa diupload dokumennya sehingga menjadi nilai tambah untuk buyer. Misalkan sertifikasinya nilainya 70%, nah itu akan muncul di halaman buyer. Tender kilat ini untuk fitur tender ya. Misalkan ada kebutuhan buyer pengadaan harus tender, tender terbuka atau tender tertutup. Nah, itu bisa dipadi. Teman-teman pun dari si seller bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mensubmit penawaran-penawaran dari buyer yang muncul di dashboardnya teman-teman seller. Nah, itu harian ada apa produk-produk yang masuk ataupun penawaran-penawaran yang masuk dari buyer. Lalu di kami ada fitur PO financing dan invoice financing. Tadi yang kalau invoice financing atas transaksi di Padi menyekolahkan invoice. Nah, tapi kalau purchase ordering financing itu atas transaksi di Padi ketika PO baru terbit. Di kami ada fitur dynamic pricing and tempo. Nah, di Padi bedanya dengan marketplace B2C, di kami ada dua tipe pembayaran. Ada pembayaran langsung, ada pembayaran tempo. Kalau pembayaran langsung pada umumnya kita belanja, bayar langsung, barang dikirim gitu. Kalau pembayaran tempo, UMKM harus menunggu sesuai dengan tempo yang dipilih oleh buyer. Misalkan di kami ada 14, 30, sampai 60 gitu. Ada BUMNA belanja di Padi memilih tempo 14 hari. Nah, nanti dari UMKM menunggu tuh pembayarannya sampai hari ke-14. Untuk harganya, gimana sih? Bisa nggak kita membedakan harga langsung dengan harga tempo? Bisa dengan fitur dynamic pricing ini. Gitu. Jadi misalkan jasa untuk pengiriman pembayarannya langsung gitu, jasa pengiriman dokumen pembayarannya langsung biaya mungkin satu dokumen 100.000. Ketika buyer memilih tempo 14 hari, mungkin jadi 105.000, jadi 110.000. Nah, itu bisa di-set. Untuk jasa di kami ada fitur termin. Nah, jadi buyer bisa membayar sesuai dengan penyelesaian pengerjaan. Tuh, misalkan kan kalau untuk jasa kan kerjasama ya, misalkan kontrak nih 6 bulan. Untuk jasa pengiriman dokumen-dokumen selama 6 bulan. Nah, nanti pembayaran sesuai dengan penyelesaian pengerjaan. Lalu di kami ada SAP integrasi, ini lebih kepada sistem di perusahaan gitu ya, di BUMN-nya dengan di Padi UMKM. Next, baca. Nah, lalu di kami ada fitur-fitur untuk seller juga yang support gitu ya. Nah, itu ada e-sign, jadi semua sudah prosesnya online, ada e-faktur, e-materai, ada saldo pendapatan juga. Nah, saldo pendapatan ini seller bisa mencarikan secara mandiri. Next. Nah, ini untuk alur invoice financing. Jadi mungkin alurnya lebih kepada ketika pembayar apa namanya invoice financing ini hanya bisa dilakukan pengajuan ketika ada transaksi tempo gitu. Pembayarannya menggunakan tempo. Jadi misalkan dari buyer A ada transaksi ke seller A gitu ya. Pemilihan pembayarannya tempo. Nah, seller melakukan proses pesanan, mengirim barang sampai barang diterima oleh buyer. Nah, setelah itu prosesnya penagihan. Nah, tagihan-penagihan invoice inilah yang bisa diajukan pembiayaannya gitu. Nah, nanti setelah itu baru uangnya ketika disetujui ya, mungkin 3 hari gitu ya oleh PNM atau Mandiri. Setelah itu uangnya akan disburse ke seller gitu. Nah, nanti pembayarannya seperti apa untuk apa ya cicilannya gitu ya. Nah, itu akan dibayarkan langsung dipotong ketika pencairan penjualan ke sellernya. Next. Kalau purchase order financing lebih kepada ini sih ketika PO terbit. Nah, misalkan ada transaksi dari BUMNA kepada seller A, terbitlah PO-nya. Nah, disitulah seller bisa mengajukan pembiayaannya. Jadi sebelum barang dikirim ini lebih untuk modal kerja sih, gitu. Next, Mbak. Nah, Padi sendiri pun kami sudah monetisasi ya. Mungkin rekan-rekan yang sudah familiar gitu ya berjualan di marketplace. Di Padi sendiri kami masih lebih rendah sih untuk biaya transaksinya, di mana kami bagi menjadi 3 tiering. Kalau transaksi di bawah 100 juta itu dikenakan 1,5%. Kalau 100 juta sampai 1 M itu menjadi 1%. Kalau lebih dari 1 M itu 0,5% gitu. Jadi hanya berdasarkan transaksi sekali dipotongnya
per transaksinya. Gitu. Nanti ada transaksi berikutnya baru dipotong lagi. Next. Nah, ini alur pembelian langsung. Mungkin kalau alur pembelian langsung sama ya, eh, apa namanya, kalau kita belanja online gitu ya, belanja terus dibayarkan langsung menggunakan VA atau pakai kris, barang dikirim gitu ya, terus sampai dibayar, bayar memproses pesanan. Kalau Tempo, bedanya tadi ada penagihan invoice-nya. Next. Nah, ini untuk Tempo. Jadi bedanya kalau di Tempo, ketika ada transaksi dari BUMN A, transaksi jasa pengiriman gitu ya, lalu memilih tempo 30 hari. Nah, seller akan proses pesanannya, lalu dokumennya diterima oleh buyer. Nah, pembayarannya dari seller akan menunggu sampai hari ke-30. Tuh, jadi Padi nggak nalangin di depan. Itu mungkin kalau UMKM yang sudah biasa transaksikan B2B dengan Tempo mungkin sudah familiar gitu. Lalu nanti terbitlah invoice untuk bisa melakukan penagihan sampai nunggu 30 hari. Lalu misalkan nanti hari keberapa nih uang akan cair ke seller gitu ya. Kurang lebih 1 sampai 3 hari tergantung clearing dari rekanan banknya. Next. Nah, ini untuk roadmap seller sendiri. Jadi roadmap seller ketika mendaftar menjadi seller di Padi UMKM, tentunya tahapannya adalah registrasi, upload produk gitu ya. Nah, di tahapan keduanya tentunya kami menginisiasi program-program edukasi ya. Gimana sih tips dan triknya kalau jualan produk di marketplace B2B, cara upload produk, cara menulis deskripsi produk. Nah, itu sedikit berbeda gitu ya cara-caranya. Terus gimana untuk fitur-fiturnya, nah itu berbeda. Tahapan ketiganya adalah UMKM bisa mendapatkan kesempatan untuk kita ikutkan di dalam collection campaign kami di halaman depan. Dan itu kami kurasi, lalu kami rekomendasikan produk-produknya juga ke buyer. Di tahapan keempat, di level selanjutnya adalah tahapan lanjut ini untuk meningkatkan kapasitas usaha dan juga kapasitas individu dari pemilik usaha. Misalkan ikut terkait perpajakan, terkait sertifikasi TKDN, sertifikasi halal, gimana sih misalkan cara mendaftar sertifikasi halal gitu ya, nggak dapat koneksinya. Kalau daftar mandiri lewat website langsung suka bingung cara-caranya seperti apa. Nah, itu kami mengundang narasumber-narasumber atau praktisi-praktisi di bidang-bidang tersebut. Tahap selanjutnya adalah peluang ekspansi pasar. Kami ada program-program event ya, bazar, business matching, dan juga apa namanya scale-nya lebih ke B2B gitu ya. Nanti kita pertemukan dengan BUMN-BUMN ataupun buyer swasta. Next. Nah, ini untuk education dan community programnya. Mungkin kurang lebih seperti ini kalau Padi Talks gitu ya, kita adakan daring, bisa offline juga. Kami mengundang praktisi-praktisi ataupun mitra-mitra di Padi untuk pemahaman terkait fitur-fitur di Padi ataupun program kemitraan kami. Lalu ada kelas pemahaman, kelas Padi Academy, itu ada kelas pemahamannya, di mana kita adakan daring juga gitu. Jadi misalkan pemahamannya ada fitur termin, nah itu gimana sih tahapan-tahapannya untuk bisa setting fitur termin, mensubmit tender kilat di Padi, peluang mendapatkan tender kilat itu seperti apa, nah ini di kelas pemahaman. Lalu di kami ada program inkubasi, di mana kami kolaborasi dengan berbagai pihak, misalkan sertifikasi TKDN gitu ya. Tahun lalu kami program sertifikasi TKDN gratis kerjasama dengan Surveyor Indonesia. Nah, itu ada lolos kurang lebih 50 UMKM terbit gratis gitu. Next. Nah, ini marketing activation-nya dari sisi event, ada business matching. Business matching itu kita pertemukan, kita undang buyer BUMN dan juga rekomendasi-rekomendasi seller. Lalu ada kegiatan juga kita sebut super deal. Nah, itu juga mempertemukan BUMN juga. Gitu. Nah, ini kita adakan offline. Setelah itu kami ada bazar dan Padi Expo yang kita adakan rutin kegiatan tahunan. Itu untuk UMKM yang memang produk-produknya sudah apa ya, sudah secara kualitasnya gitu ya, itu udah biasa ikutan bazar produknya. Nah, tapi akan mendapat kesempatan ditransaksikan oleh buyer B2B. Next. Nah, ini lebih ke pendaftaran. Tahapan pendaftarannya kalau untuk mendaftar menjadi seller di Padi, rekan-rekan cukup tadi menyiapkan 3 dokumen, KTP, NPWP, NIB, lalu akses apa namanya website Padi, seller.padiumkm.id, atau install aplikasi
padi UMKM penjual di handphonenya, baik Android atau iOS ya. Sorry ya. Itu bisa di aplikasi. Lalu lengkapi aja data-datanya, nanti akan ada proses verifikasi gitu. Kalau kita sudah kolaborasi, nanti proses verifikasinya bisa lebih cepat. Next. Ini terakhir lebih ke testimoni ya Mbak Shana. Ini testimoni seller aja sih. Di sebelah apa namanya kiri ini ada Pak Zulkarnain dari Medan gitu ya. Beliau jualannya tuh kalau nggak salah untuk jasa dan juga furniture gitu. Nah itu langganannya PNM. Tapi akhirnya setelah jualan di Padi, beberapa langganan BUMN apa akhirnya belanja di dia juga gitu. Nah kalau ibu yang sinar bersih ini, ibu jualannya agak unik. Ibunya memproduksi ini apa namanya cairan-cairan untuk cuci piring, untuk ngepel, untuk pantries lah di kantor gitu ya. Jadi produksi sendiri produk lokal. Nah, ibunya kita waktu itu ada kesempatan ikut Padi Expo. Nah, akhirnya yang tadinya mungkin BUMN-nya hanya kayak seperti Jasa Marga gitu ya, akhirnya sekarang dibelanjakan oleh Pertamina, oleh himbara-himbara di Indonesia gitu. Nah, jadi ya ekspansi lah untuk buyernya. Next. Nah, ini testimoni dari salah satu penerima manfaat dari program inkubasi padi. Itu ada Ibu Epeni Galeri, Ibu Sri dari Epeni Galeri yang mendapatkan sertifikasi TKDN gratis. Prosesnya cukup cepat Ibu ini, mungkin 2 bulan. Dan 8 produk dan 8 sertifikat lolosnya. Itu kalau nggak salah usahanya Ecoprint. Ibunya Ecoprint. Nah, jadi nilai TKDN-nya juga cukup besar sih, 80%. Gitu. Mungkin kalau kalau biaya mandiri cukup mahal ya untuk TKDN gitu. Nah, yang sebelah karena ini ada Ibu Cucu dari Racu-Racu nih jualannya, ibunya sertifikasi halal, tapi untuk daerah Jawa Barat kalau nggak salah. Ini prosesnya juga cepat gitu. Kalau halal kami dengan Sukovindo untuk LPH-nya gitu. Mungkin itu terkait sosialisasi padi UMKM dari kami gitu ya. Mungkin bisa nanti ditanya jawab aja Bu Nur Maria. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Mbak Mega, warahmatullahi keren wabarakatuh. banget ini. Sebetulnya saya yakin ini semuanya juga yang mendengar di sini yang dari UMKM Binaan Wilat itu pasti merasakan eh, apa ingin cepet-cepet nih untuk bergabung dengan padi ya. Karena dengan bergabung dengan padi, tadi kan Mbak Mega sudah sampaikan banyak sekali manfaatnya. Mungkin sebelum kita ke pertanyaan, saya hanya ingin menjelaskan sedikit Mbak Mega mengenai Wilat. Wilat itu tadi kan Mbak Mega sudah sampaikan, ya memang kami bergerak di bidang transportasi dan logistik. Tetapi karena kami mempunyai tugas-tugas juga untuk empowering, entrepreneurship, untuk leadership, mentoring. Jadi UMKM binaan kami tidak saja melulu di bidang transportasi dan logistik. Di sini kami ada UMKM bidang food and drink, bidang fashion, bidang craft, bidang wewangian, parfum, tadi juga ada apa pembersih, hal seperti itu. Sebagian ada yang sudah ekspor, mereka sudah ekspor, tapi ada juga yang masih sering ikut apa bazar, ada juga betul-betul pemula. Jadi memang range-nya itu dari awal sekali sampai yang sudah kualitas ekspor. Lalu kolaborasi kami itu sampai saat ini dengan GPI, Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia, lalu juga dengan Kadin, dengan Perpina, eh, perempuan pemimpin Indonesia, mereka juga memiliki beberapa apa binaan dan juga dengan Koani. Jadi tadi kalau misalkan juga Mbak Mega menyebutkan sudah kolaborasi itu, kami juga sudah ada beberapa kolaborasi. Kami juga membantu UMKM ini untuk misalkan mereka untuk apa proses izin, proses halal, proses yaitu NIB dan sebagainya kami juga mendampingi bila untuk yang pemula. Dan sampai saat ini UMKM binaan Wilat memang tidak banyak 200-an lebih 200 sekitar 204 di bawah 250. Tapi ini akan makin besar karena sebetulnya kalau kami buka itu akan besar sekali padahal kami juga khawatir tidak memiliki tenaga untuk bisa apa membuat lebih besar lagi. Sehingga kami juga memang
usahakan untuk kolaborasikan. Di sini kami membuka untuk kolaborasi dengan padi misalkan. Itu mereka juga harus secara aktif sendiri untuk mendaftarkan. Tadi kan ada ya prosesnya. Lalu juga untuk ikut expo-nya bagaimana itu mungkin nanti dari rekan-rekan UMKM binaan Milad silahkan saja kalau ada pertanyaan secara lebih detail. Saya rasa itu dari saya tambahannya kita buka pertanyaan aja ya Mbak Mega ya. Ya, boleh Bu, silakan. Oke, kalau ada yang mau Sepertinya tanya udah ada mungkin di bisa chatting ya, Bu. bisa pakai ini tangan. Di chatting sudah ada kayak Bu Nurwalia. Oh, ada di chat ya. Ya, ini ada Kiptiah ya. Oh, sorry, bukan. Bu Kipti. Mauli, dia terkait apa? Pak ikut Expo dan Bazar itu bagaimana katanya. Nah, sama Bu Evi, dia sudah gabung tapi kok nggak ada order-order katanya. Atau Oke, langsung bicara, ini langsung dari Bu bicara aja kali ya. Romauli ya, Ya, saya. Mbak Ida ya. Saya Dari jawab ya. Ya, Bu Romauli ya. dari Ya, Bu Romauli Sri Astuti Sitorus terus. Ya. ini tertarik ingin ikutan Expo dan Bazar di Padi. Hmm. Mungkin Bu Romauli bisa langsung menjelaskan lebih detail lagi. Ya, Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Romauli Sri Astuti Sitorus, punya produk namanya Ulimus, dan alhamdulillah sudah ada akun padinya. Sudah ada dan beberapa kali pernah ikut bazar. Tapi ya saat ini sih kendala di saya itu memang sih tidak ada penjualan udah berapa bulan. Apa karena saya tidak pasang iklan atau karena saya sedikit agak bingung dengan di sini tuh ada info penting gitu ada di warna kuning-kuning. Pokoknya eh, saya minta dijelasin sama Kak Mega. Dan satu lagi saya ingin bertanya, misalnya ini pembeli saya sudah kirim paketnya dan sudah diterima. Saya tracking udah diterima. Apakah harus menunggu konfirmasi pembeli sudah kalau belum konfirmasi apakah kita harus menunggu konfirmasi gitu. Jadi kan kalau di toko sebelah itu kalau paketnya sudah sampai eh, pembeli tidak konfirmasi 3 hari bisa masuk ke keuangan kita masuk. Tapi kalau di padi ini bagaimana? Soalnya pernah saya sampai berapa minggu belum masuk. Apakah sekarang ada perubahan atau masih seperti apa, Kak? Terima kasih itu saja. Kita Oke, langsung jawab aja Bu ya. langsung jawab ya, silakan saya Udah, Karin. Mbak Karin yang akan take over ya. Tadi karena Ya, suaranya udah dengar ya, hilang. udah dengar ya. Udah oke. Baik, terima kasih Bu Mary. Silakan Mbak Mega. Iya, mungkin nanti Mbak saya bisa tambahin ya, mungkin ada tim juga Mbak Aca. Ya untuk di padi memang kan kami ini marketplace B2B ya. Mungkin kalau teman-teman sudah terbiasa dengan marketplace retail gitu ya, yang dimana frekuensi transaksinya sering gitu ya, sering mungkin langsung ratusan gitu ya langsung order. Nah, kalau di kami kan kalau B2B eh, perilaku belanjanya berbeda gitu ya. Mungkin kebutuhan pengadaan nggak mungkin harian, kebutuhan pengadaan kan masih mingguan atau bulanan, dan bahkan bulan ini selesai mungkin akan transaksi lagi 2 bulan lagi seperti itu. Nah, volumenya yang pasti akan lebih besar dibandingkan retail. Nah, itu secara kesiapan dari UMKM-nya. Kalau misalkan apa namanya di kami pun akhirnya menginisiasi ada tadi koleksi-koleksi di halaman depan. Kalau teman-teman lihat di halaman depan kan ada koleksi yang tentang produk dalam negeri atau lagi produk Ramadan. Nah, itu seller akan kita kurasi. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau yang sudah daftar di Padi, kalau dapat informasi, dapat email gitu ya, sering-sering lihat email, misalkan ada kelas pemahaman tentang fitur Padi, nah itu ikutan aja, karena nanti ada Mbak Asya yang akan sharing terkait fitur-fitur di Padi. Nah, misalkan gimana cara ikut koleksi gitu ya di campaign, karena itu ada formnya sebenarnya gitu. Nah, itu akan kami kurasi. Nanti mungkin di sini Mbak Asya kalau ada form yang collection campaign bisa di-share aja di kolom chat kali Mbak Asya gitu. Ada Mbak Asya kan ya? Ya, siap Mbak. Ya, Nanti oke. saya share di kolom chat ya Mbak. Itu untuk cara ikut di collection campaign di halaman depan Padi.
Lalu yang kedua gimana sih cara ikut expo atau bazar? Nah itu juga ada apa kurasinya gitu. Jadi sebenarnya tahapan pertama kurasi adalah kami kurasi dulu dari ini kan kalau expo dan bazar kan dari Kementerian BUMN gitu ya. Kementerian BUMN akan menunjuk dulu nih komunitas-komunitas mana aja yang akan diikutkan gitu. Misalkan pengampunya dari komunitas Muhammadiyah gitu ya, komunitas IWAPI, Dekranasda gitu. Nanti mungkin akan ada Wilat gitu. Nah itu ditunjuk dulu nih. Setelah itu akan melihat akan ada tambahan dari seller di padi sendiri yang tanpa pembina atau apa namanya tanpa pengampu gitu. Nah dari situ yang mendaftar lewat form expo atau form bazar bisa dapat kesempatan untuk kami kurasi gitu. Nah, Mbak Asya ada juga nggak ya kalau form untuk ikut expo bazar ya, yang biasa di-share ya? Kalau untuk yang expo itu biasanya di tim event sih Mbak. Nanti saya coba tanyain ya Mbak. Oke, nah itu ada kurasinya gitu. Nah, biasanya tahap awalnya kami penunjukan dulu dari apa arahannya dulu gitu. Nah, baru kami tambahkan. Jadi selanjutnya menyusul kita infokan kalau misalkan sudah masuk karena Padi Expo mungkin sebentar lagi. Nanti dari Wilat kalau kita udah ini kolaborasi bisa sih nanti rekomendasikan beberapa UMKM ya untuk ikutan. Seluruh Indonesia kan Bu ya kalau Wilat ya UMKM ya. Iya, iya betul, betul. Ya Internasional rencananya malah. internasional lah. Rencananya Padi Expo-nya di Surabaya soalnya. Nah, mungkin nanti kalau ada UMKM yang di Surabaya bisa ikutan perwakilan gitu karena apalagi tadi ada produk-produk yang sudah siap ekspor gitu rencananya di Padi Expo yang tahun ini pun mungkin akan ada ya calon-calon buyer yang turis gitu ya atau buyer-buyer dari luar gitu. Nah, terus apa ya kalau misalkan tadi tuh berapa lama prosesnya apa barang diterima gitu ya. Nah, itu dulu memang belum ada batasan. Jadi mungkin bisa berminggu-minggu, tapi kalau sekarang kami setahun terakhir udah kami batasi, kalau nggak salah 5 hari. Nanti Mbak Sa bisa koreksi. 5 hari, jadi misalkan barang sudah diterima hari ini ke buyer, terus yang namanya buyer perusahaan kadang-kadang nggak lihat ya apa akunnya lagi gitu kan, dia baru baru buka akun lagi pas mau belanja gitu misalkan. Nah itu otomatis 5 hari nanti akan pesanan selesai statusnya gitu. Jadi kurang lebih 5 hari. Itu sih Bu Romauli gitu ya. Kalau untuk ini. Kasih Kak. Baik, terima kasih Mbak Mega. Mbak Mega, Kasih. kenalkan saya namanya Karin. Tadi saya sudah Iya, di depan, cuma suaranya kagak iya, ya Bu. kedengeran. Oke, terima kasih Bu Romalia, Romali. Berikutnya ini saya bacakan yang ada di chat ya. Ini admin boleh minta di-share nomor kontak Padi untuk bisa konsultasi. Kami Telsa Food Relo baru tahu ini ada Padi. Mungkin nanti kalau Telsa Food ada di grup UMKM, Wilat nanti saya share ya. Terus kemudian ada pertanyaan dari Bu Helina, bagaimana mendapatkan pendampingan seller? Itu. Itu dulu dijawab. Iya. Nah, pendampingan seller yang tadi Bu, dengan program Rita yang rutin gitu ya, di kelas Padi Academy, Padi Talks, kalau teman-teman biasa lihat emailnya gitu ya, nah itu pasti akan kami blessing ya. Baca kalau nggak di sell ya, di-share ke email kan ya, atau ke grup-grup seller ya, untuk informasi Padi Academy. Iya betul Mbak, kalau untuk informasi Padi Akademi atau Padi Talks itu biasanya kita blasting ke email, ke nomor telepon, terus juga kami share di grup-grup seller gitu. Jadi mungkin kalau misalnya eh, mungkin yang di sini sudah terdaftar di Padi, tetapi belum belum merasa sudah terdaftar di grup WhatsApp-nya Padi, mungkin bisa di komen aja di kolom chat ibu-ibu, bapak-ibu sekalian. Ya, Oke. mungkin itu Bu. Atau mungkin kita bisa set juga gitu habis sosialisasi hari ini, minggu depan gitu ya, ada kelas onboarding untuk seller-sellernya Wilat gitu ya, binaannya Wilat ya kita set aja. Jadi nanti udah satu grup gitu ya untuk binaan kolaborasi dengan Padi gitu aja sih bisa juga gitu. Nanti di situ udah ada tim Padi, nanti informasinya akan update di grupnya. Gitu. Bisa juga sih Bu Karin dan Bu Maria gitu. Jadi nanti baiknya aja mau seperti apa dari kasih kami. Itu pendampingannya. Jadi pendampingannya sih akan terus ya nanti dengan apa baca dan rekan-rekan dari tim edukasi gitu ya untuk rutin. Itu sih Bu Baik. pendampingan. Baik, terima kasih. Terus ini ada dari Ibu atau Bapak Nur Cahya. Untuk akun Padi yang sudah nggak aktif, apa bisa diaktifkan lagi? Terus gimana caranya dan pengen jadi ikutan bazar di Padi? Untuk akun yang itu kenapa ya Pak dinonaktifkan ya? Kami kan mungkin mengsuspend sih kalau yang udah nggak login setelah 6 bulanan lebih ya.
gitu. Pak Nur Cuman Cahaya itu atau Ibu beberapa bisa menjelaskan langsung? Silahkan. Pak Nur Halo, Cahaya atau Ibu? Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waktu itu sempat daftar padi. Cuma kan karena dari awal memang kita terkendala alamat email sama passwordnya, saya lupa. Jadi begitu pas mau login ulang tuh udah semuanya ada hilang semua gitu loh, produk-produk yang udah sempat dimasukin di akun gitu. Terus saya mau bikin mau 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 aktifin lagi juga udah susah. Itu gimana caranya, Mbak? Mungkin nanti dicek akunnya, mungkin bisa di-share di kolom chat Bu, link akun tokonya atau nama tokonya. Nanti coba Mbak Asya bantu cek gitu ya. Apakah sebenarnya kita nonaktifkan produk aja itu karena udah nggak aktif, nanti bisa diaktifkan lagi untuk reset password itu. Itu Bu, mungkin boleh dibantu Bu. Nanti dikasih nama tokonya gitu ya, biar kita cek. Oh, iya, nanti Kalau saya ini ingat coba ya, kalau update email. dulu, soalnya kan dia minta update. Oh iya, boleh Bu nanti kalau misalkan ingat, atau nanti ya apa namanya selanjutnya bisa di nanti gitu ya bagi nomor Ibu. Nanti kita cek emailnya gitu kita japri. Karena kita masih cek dulu sih kalau nonaktif itu ya tadi mungkin udah lama nggak buka atau lupa. Sebenarnya bisa kalau lupa password sih tinggal reset password aja ya, klik lupa password gitu ya. Nah kalau email juga sama, emailnya minta diganti, mau perubahan email juga bisa, ajukan aja ke CS Padi. Mungkin Mbak Asya bisa di kolom chat nomor WhatsApp-nya CS Padi juga nanti kami bantu follow up. Tuh, karena saat ini karena adanya undang-undang PDP, jadi user-user ataupun seller buyer di Padi tuh kalau ada perubahan data diharapkan untuk langsung email atau kontak CS gitu. Kalau sebelum PDP sih kami bisa bantu langsung gitu ya. PIC-nya tim Padi langsung kita bantu follow up. Nah, cuman kalau sekarang harus dua-duanya. Jadi email sendiri atau WhatsApp ke CS-nya Padi, ke bantuannya Padi nanti bisa juga sambil WhatsApp ke kita juga. Nanti kita bantu follow up. Oke. Gitu. Iya, kemarin waktu pas masuk ke akun Padi, saya kan juga waktu pas untuk masukin rekening ya, masukin rekeningnya itu juga terkendalanya di situ gitu loh. Jadi saya udah coba masukin sesuai dengan kemasan yang diminta apa segala macam, weight segala macam berat lah gitu. Begitu masuk rekening Ya, nggak bisa gitu. Makanya oke. udah Kalau ini langsung nggak saya lanjut lagi. ya boleh Bu, boleh nanti didampingin kalau itu. Baik, Oh, boleh. yang Ibu Yuni mau nanya, Bu, silakan. Bu Yuni, Ibu Yuni masih ada? Mau nanya? Kalau enggak, tadi Bu Novi ya, Novi juga mau tanya, silakan. Kita 4:30 mungkin maksimal ya. Jadi ini yang tanya-tanya, kalau memang mau tanya silakan. Kalau enggak, ini ada lagi saya bacakan di sini. Apa apakah padi ini masih padi yang seperti dulu? Ini Walet Batik nanya karena katanya ada pengalaman yang beda. Mungkin Pak dari Walet bisa sampaikan sendiri maksudnya apa ya ini? Halo, Pak Iya, Walet. Ya, silakan sampaikan langsung. Maksudnya apa? halo Mbak Mega. Assalamualaikum Kak. Aku Dedi Kak dari Waalaikumsalam. Hmm. Dulu aku pernah mau ikutan pendaftar pembimbingan padi. Pas awal-awal padi sih waktu itu. Jadi kan nama aku sama nama beberapa orang itu sebenarnya sudah masuk di list WA grup ya. Tapi tiba-tiba dihapus oleh entah siapa itu digantikan oleh beberapa orang yang lain gitu. Kalau awal-awal saya jujur kurang paham kalau di sebelum 2023 ya gitu ya. Iya, pas Eh ada kalau nggak salah tuh waktu itu kan eh, apa UMKM kayaknya banyak sekali yang minat di situ Kak untuk ke padi. Sementara aku sendiri dan teman-teman sebenarnya nggak paham padi itu apa gitu. ya, Cuma mungkin kalau padi dari teman-teman merasa padi ini luar biasa gitu untuk memajukan para UMKM. Jadi banyak sekali yang mau ikutan ke padi.
Nah, aku herannya ketika namaku sama nama teman-teman sudah terdaftar di WA Group untuk bimbingan, arahan, dan pencerahan tentang padi itu, namaku dan nama beberapa teman itu dihapus diganti oleh beberapa orang yang lainnya gitu, Kak. Hmm. Waktu itu dengan apa? Maksudnya dari komunitas apa gitu mungkin Aku pas langsung joining masuk sama. aja di padinya kayaknya waktu itu pas awal-awal. Itu pengalaman yang Saya agak kurang. ah, Oke, ya sudah. apa Kalau untuk sebelum jadi 2023, saya kurang tahu gitu ya, karena memang dari 2020 awal itu kan memang kami masif gitu ya, padi waktu itu gitu ya, mungkin dengan tim yang sebelumnya. Jadi pengelolaan dengan komunitas ketika proses akuisisi atau sosialisasi dengan UMKM ya terlalu masif gitu dan juga siapa bawa siapa gitu ya. Terus nanti akhirnya digantikan dengan yang siapa kan seperti itu gitu. Nah, cuman kalau sekarang sih nggak ada ya. Selama kita kalau program di kami sih kalau misalkan yang rutin Padi Talks, nah itu bahkan kita teman-teman mungkin bisa follow Instagramnya Padi UMKM Instagramnya. Nah itu besok nih misalkan saya ngisi di acara di kegiatan Padi Talks gitu ya. Kebetulan lagi saya ngisi terkait tender kilat, nah mungkin teman-teman bisa ngisi bisa datang gitu ya. Itu kita share di sosial media Padi. Kalau yang belum terdaftar di Padi bisa ikutan gitu ya. Nanti nilai tambah kalau sudah terdaftar di Padi kan pasti lebih bisa ikut program-program edukasinya, pendampingan sellernya. Terus kelas onboarding pemahaman, kami blessing juga ke existing seller, di share juga ke sosmed gitu ya. Itu sih Mas, kalau kita kerja kolaborasi dengan komunitas lain juga nggak ada ini sih. Ini nanti bisa Mas, berarti kan bisa join aja di sini kan sudah gabung di Wilet sih. Kalau dari kita sih nggak ada yang gimana-gimana kecuali dari kami tuh ada kurasi sebenarnya gini biasanya ke UMKM. Kalau kolaborasi ya dengan Wilat ataupun dengan lembaga lain, eh, ketika mendaftar di Padi, kami nggak masif akuisisi. Karena kan kami untuk pengadaan B2B gitu ya. Jadi kami lebih mengkurasi produk UMKM-nya dulu gitu. Nah, jadi misalkan dari tadi berapa Bu Maria? 200 ya Bu, misalkan 200 UMKM di Wila. Nah, daripada kita mensosialisasikan 200 UMKM yang sebenarnya dari 200 mungkin masih 50%-nya retail banget gitu ya. Sayang, gabung di Padi. Kita nggak mau maksain gitu. Akhirnya nggak dapat transaksi, nggak cocok untuk kebutuhan B2B gitu. Nah, kita minta tolong sama mitranya atau sama komunitasnya coba dikurasi dulu berapa mungkin 20 UMKM, 30 UMKM dulu gitu ya. Masuk ke Padi onboarding. Nah, nanti kalau ada yang tertarik lagi cocok ya silakan kita kalau onboarding lagi gitu aja sih di kami seperti itu. Nah, mungkin saat itu entah ya tadi ada kurasinya mungkin ya kita juga belum tahu gitu. nggak waktu itu Itu belum sih. belum mulai kurasi, Kak. Jadi mulai baru Oh, belum ya berarti. setelah pendaftaran kita diwajibkan untuk hadir kurasi dengan bawa produk. Cuma kayak Hmm. istilahnya animo si UMKM ini besar sekali gitu. Jadi pada rebutan-rebutan, saya aja. Aku sendiri pengen Iya, bilang, iya. tadi apa sih? Mas Dedi mesti ikut Wilat, Iya, under nanti dari Wilat. Wilat aja. Iya, tapi itu Kita di pengalaman. Wilat udah ada ininya juga loh Mbak Mega, ada kuratornya sekarang. Jadi Benar ya, keren ya. memang kita nggak banyak-banyak, tapi kita juga kepingin yang semakin ya inilah berbobot ya, nggak sekedar orang Betul. mengaku-ngaku UMKM saja bisa kita terima. Gitu. Mereka Tapi harus ada Iya punya sih. punya apa timeline, ada kemajuan seperti itu. Iya, iya. Makanya di Padi sendiri untuk apa ya bisa dibilang untuk seller yang pesanan misalkan bayar pesan terus nggak diproses pesanan gitu ya sama seller itu hampir nggak ada gitu. Jadi resiko kami masih rendah karena itu kami B2B. Jadi kami ada proses kurasinya juga. Mungkin kalau marketplace lain kan kadang-kadang udah pesan bayar ternyata fiktif gitu ya atau nggak dikirim bayar Mm-mm. barangnya gitu ya. Jadi nggak ada masalah sih. Sama pembayaran tempo pun insya Allah karena prosesnya pengadaan jadi kami monitoring apalagi kan ini dari pengawasan KBUMN juga gitu nanti langsung dicolek di BUMN-nya kalau ada siap. apa-apa tuh sellernya langsung kita colek gitu. Oh ya Patuh tadi itu pasti. siap. Kak, terkait nominal pembayaran tadi kalau nggak salah 14 hari ya. Ya Itu betul. nominal di angka berapa ya kalau misalnya Recording stopped. 100 juta Um, lebih?
Recording in progress. nggak ada minimal, Mas. Nggak ada ya. Selama transaksi terjadi di padi nilainya 500.000, 1 juta, kalau proses pengadaan di bagian keuangan yang menggunakan Tempo, ya kan Tempo dipilihnya. Gitu. Kan namanya kita perusahaan kan beda-beda kebijakan ya, gitu. Misalkan kebijakannya perusahaan BUMN A punya kebijakan di financingnya di atas nilai 1 juta baru boleh Tempo. Sudah, berarti kebijakan itu dari masing-masing BUMN bayarnya. Gitu. Dari padi kami nggak ada batasannya. Kalau dari padi mau transaksi 100.000, 200.000, kalau emang dari bayar Tempo ya ditempokan. Kalau untuk terkait pembiayaan dengan pembayaran transaksi tadi, itu nggak ada hubungannya dengan si seller ini punya cicilan di lembaga lain gitu ya, Kak ya? Nggak ada ya? Nah, untuk proses approval tetap ke lembaga financernya gitu. Jadi di kami kan memfasilitasi apa form ini ya fiturnya gitu ya, fitur financingnya. Nah, kita kerjasama dengan PNM Pegadaian Apa Swasta Jasa Mas? Mandiri gitu. Nah, itu punya punya plafonnya masing-masing. Sejauh ini kalau testimoni dari teman-teman PNM yang paling cepat. Nah, nanti yang approvalnya semua langsung dari itunya, lembaganya PNM, dari Mandiri sama ini gitu. Nah, sejauh ini sih di approve aja 80% pencairannya kalau nggak salah. Gitu. Karena kan itu tadi semua jaminannya adalah transaksi di padi sehingga kami bisa monitor gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama si seller ini punya tanggungan atau punya cicilan di lembaga-lembaga lain gitu, misalnya di financing yang lain gitu ya, Kak ya? Nggak Ya, ada sejauh ini belum ada testimoni dari seller terkait itu ya, misalnya ngerasa ditolak karena ada pinjaman lain gitu ya. Mungkin BI checkingnya ya. gitu ya. Sejauh ini belum ada. Tapi mungkin itu case by case ya Mas ya, gitu ya kan. Selama ini kita belum menerima itu sih. Kalau itu kayak gitu. Lebih menerimanya nggak ada sih untuk financing. 80% sih diterima sih kalau ini kalau transaksi yang di padi. Oke banget deh. Baik, Oke, terima sudah kasih ya Kak. Mas Dedi. Ya, Ya, oke. Lanjut, tadi Bu Novi, saya sudah panggil-panggil, gitu dan panggil, nggak keluar. Bu Novi, silakan Bu Novi. Bu Novi. Terus ya Bu Novi, terus untuk kemudian yang di chat ini yang mungkin saya nggak bisa jawab, tapi bisa dijawab langsung oleh Padi, mohon dijawab ya ini kayak mau ganti logo gimana, ada grup ya apa enggak itu mungkin apa ganti foto produk gimana mungkin bisa dibantu Mbak apa dari tim Padi ya. Ini tadi Bu Novi nggak jadi ngomong. Oke, Bu Trisa silahkan. Halo, selamat sore. Terima Sore. kasih Mbak Mega. Izin ini aku di UMKM terus terang sudah punya akun hampir 1 tahun, tapi belum ada pecah telur gitu ya Mbak. Maksudnya yang aku mau tanyakan, ini sasaran tembaknya sebenarnya di UMKM itu siapa, instansi mana, dan mereka itu kalau maksudnya bisa dia beli sama kita itu dia punya ada platform sendiri tinggal ketik misalnya Mimo Almond kah atau misalnya Ulimus atau bagaimana gitu loh Kak karena kok kayaknya sebenarnya aku lihat bagus ya fiturnya ya karena tadi aku bilang aku udah punya akunnya hampir setahun kayaknya eh, jelas gitu kan kayak harga terus delivery gitu cuma ya itu tadi eh, gongnya itu si kita nih si kita pelaku UMKM ini penggiat UMKM ini kita bisa taunya ini sasaran tembaknya siapa sih gitu kok sampai hari ini ya mungkin mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin sudah ada juga kali ya yang jualan sudah banyak gitu tapi kebetulan karena mungkin atau produk aku yang produk basah bisa dibilang ya minuman beku ya kan susu almond gitu. Jadi mungkin agak kesulitan atau bagaimana gitu Kak. Jadi produk apa sih sebenarnya yang instansi-instansi itu biasanya beli? Nah gitu deh pertanyaannya mungkin lebih singkatnya. Terima kasih ya Kak. Selamat sore. Selamat sore. ya. Sore Bu Trisha. Ya tadi Padi sendiri kan untuk marketnya sasaran sendiri adalah perusahaan Bu ya, perusahaan BUMN pada mulanya gitu ya. Padi dirilis untuk transparansi proses pengadaan dan juga memberikan kesempatan untuk UMKM bisa masuk ke marketnya B2B atau dibelanjakan oleh BUMN.
lalu kami ekspansi ke perusahaan swasta seiring berkembangnya waktu ya, dan juga improvement-improvement di padi, dan juga akhirnya bisa dibelanjakan oleh pemerintah, walaupun ada LKPP juga ya, apa namanya, e-katalog ya. Tuh. Nah, di situ untuk target marketnya gitu ya. Nah, pengadaan dari BUMN itu berbagai macam gitu ya, dan juga apa namanya, misalkan kayak untuk PLN gitu ya, misalkan ada pengadaan untuk catering, untuk rapat gitu ya. Misalkan dari Sarinah juga udah ada pengadaan-pengadaan gitu ya. Berbagai macam sih, ada untuk kebutuhan meeting elektronik, souvenir, untuk bulan Ramadan gitu ya, untuk apa namanya, untuk merchandise pejabat kayak gitu-gitu ya, tamu dan lain-lain. Nah, untuk frozen sendiri memang challenging gitu ya di sisi padi gitu ya, karena kan untuk kebutuhan pengadaan mungkin nggak akan sesering itu gitu, bahkan cenderung jarang ada gitu. Nah, frozen, nah mungkin ketika ada kebutuhan, nah nanti kami bisa rekomendasikan. Nah, tapi dari sisi ibu gitu atau UMKM tetap upload produknya yang bagus gitu ya, yang diupload gitu kan. Jadi kami sendiri buat teman-teman UMKM yang belum punya produk, Basya mungkin bisa share sedikit ya tentang halaman padi ya, biar kebayang gitu ya. Eh, Kami akan rekomendasikan ketika ada kebutuhan tender kilat. Misalkan ada kebutuhan, waktu itu ada kebutuhan souvenir tuh kain sasirangan, kain lembaran ya, sasirangan untuk acara LKPP di Banjarmasin. Kami cari tuh kebutuhannya 200 pieces kain sasirangan, halaman depan padi aja Mbak. Eh, itu kita cari ke produsen yang ada di padi, nggak bisa memproses, nggak sanggup. 200 dalam butuh waktu 1 kali 24 jam. Kita cari dong, pasti kita cari, pilih UMKM yang transaksinya masih kecil menengah. Nah, UMKM yang nggak sanggup, kita bingung. Kita nggak mau ke UMKM Palu Gada sebenarnya, karena pasti sudah besar di padi. Nah, akhirnya kita coba bilang, sampaikan ke UMKM-nya, Bu, mungkin bisa cari ke sesama UMKM ya, mungkin sesama anggota komunitas atau rekanannya gitu ya. Kumpulin aja 200, kalau Ibu dapat, Ibu ambil transaksi ini. Ibunya nggak sanggup karena transaksinya 1 kali 24 jam. Nah, mungkin seperti itu yang akhirnya dari sisi kita udah kita bantu carikan, kita biar ada transaksi tapi nggak sanggup. Karena networking di B2B itu mungkin penting juga gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi kita ngelihatnya, kalau ada kebutuhan bakso frozen gitu ya untuk kebutuhan meeting, ibu mungkin punya stoknya hanya 50 pieces atau untuk 50 packs, dibutuhkannya 200, ya sebenarnya saling ini aja sama teman UMKM. Nah, yang penting ibu akhirnya punya transaksi di padi. Mungkin seperti itu sih kalau yang kita coba usahakan ya, Izin agar Kak, teman-teman ya. di retail ini bisa dapat transaksi. Gitu. Izin Kak, aku produknya bukan bakso, Ya, minuman ya itu misalkan tadi soalnya. minuman ya. Nah, heeh. Kalau Eh, minuman Bu, yang rame itu ini Bu, jus kalau nggak salah rame Bu. Eh, Beberapa kali ya, teman UMKM yang di padi, jus ya kalau ada nggak salah itu. temanku. Iya, aku Nah, apa namanya? Lupa. ada temanku juga, yang aku kenal udah dia biasa di order dari padi UMKM itu. Makanya aku tanya kalau susu almond ada kansnya nggak sih gitu, maksudnya di situ. Mungkin Karena aku udah di hampir bazar setahun Bu kok ya. belum ada gitu. Nggak apa-apa sih gitu. Aku cuma ini aja tanya. Tapi kalau tadi kayak kakak bilang 1 kali 24 jam harus ready sih, mungkin kak waktunya bisa jangan terlalu mepet gitu mungkin kak. Itu kadang-kadang permintaan dari buyer Bu, bukan dari kami. Oh, Jadi dadakan gitu misalkan ya. dia betul, dari misalnya ada kebutuhan, ada event buat hamper, buat merchandise gitu ya, kan dia misalkan paketnya Mm-mm. apa-apa gitu dalam isinya. Ya udah, kita cuma kapan butuhnya, ya kalau bisa 1 kali 24 jam ya, besok udah ada, udah sama paket-paket apa namanya, packaging dan lain halnya udah rapi. Ya udah, kita coba cari dulu ya gitu. Nah, habis itu kan nanti mereka pakai fitur tender kilatnya kita, tapi kita bantu carikan juga gitu. Nah, ini Bu contohnya nih, kalau lihat di sini. Ini ada koleksi dalam negeri, ini koleksi campaign. Nah, teman-teman kalau nanti aktif di grow apa sih, di padi gitu ya, atau suka lihat informasi-informasi terkait marketing aktivasi di padi ya, bisa nih ikut di sini, kami bantu apa, masukkan di dalam koleksi ini, masuk lolos kurasinya gitu. Kayak susu murni kambing nih 3.000 kayak gitu. Nah, ini mungkin waktu itu ada pemesanan rutin gitu ya di sini. Nah, itu sih teman-teman. Nah, ini pertama kali eh, buyer akan lihat pertama kali di halaman depan ini gitu. Nah, teman-teman nanti bisa
di link yang udah Mbak Asya share gitu, yang link pre-education, nanti bisa daftar aja, di situ ada form untuk ikut campaign-nya gitu. Tapi nanti Bu Karin sama Bu Maria ya, mungkin kita bikin sesi kelas onboarding aja Bu, minggu depan atau 2 minggu lagi Bu, untuk ini teman-teman Wilat gitu. Jadi nanti pengampunya kami tambahkan dulu Bu di sisi padi. Nanti ada pengampu Wilat. Mungkin Mbak Asya bisa buka salah satu toko nggak yang dari makanan itu, atau fashion. Nah itu coba rendang buaya misalkan. Nah ini kan Bu ada pengampu nih Bu di bawahnya nih, Bu Karin ya, BUMN pengampu gitu ya. Nah, atau komunitas pengampu. Nanti kita bisa tambahkan Wilat Bu di sini. Nah, jadi ketika nanti kelas onboarding, teman-teman registrasi menambahkan checklist aja sebagai pengampu Wilat. Itu pendataan di kaminya akan lebih apa namanya, lebih jelas nanti. Oh, binaan seller-seller yang Wilat ada berapa yang udah onboard di padi, yang udah ada transaksi. Nah, gitu. Kategorinya apa aja. Mungkin itu Bu Karin memberi kayak ininya. Baik, baik. Terima kasih Mbak Mega. Oke, Bu Novi mau nanya? Ayo, ini Iya, sudah dari terima tadi kasih nanya. Ya, sebelumnya Ibu. silakan. Mohon maaf tadi saya posisi sedang ada Zoom yang lain lagi. Kebetulan pas sesi tanya juga. Eh, Perkenalkan Bu, saya Novi dari Balikpapan. Terus terang dengan padi ini sebetulnya sudah lama Bu kita ikut. Mungkin saya baru sekarang juga nih dapat Zoom terkait masalah padi. Yang ingin saya tanyakan itu adalah yang pertama, kebetulan produk saya yang masuk di padi itu bukan produk makanan ya sebetulnya. Yang awal sekali itu kita karena memang ada saya kebetulan ada di bagian percetakan, jadi saya masukkan beberapa komoditi untuk percetakan seperti misalnya spanduk dan lain-lain. Yang kedua itu untuk waktu itu percetakan saya closekan dulu karena ada permintaan di obat-obatan. Jadi saat ini mungkin yang masuk ke dalam padi itu adalah CV Fajar Pharma. Nah, yang ingin saya tanyakan itu yang pertama adalah kalau misalnya dalam satu akun padi itu apakah memang bisa bermacam-macam kategori. Anggaplah itu misalnya obat-obatan, terus seperti makanan misalnya tadi itu. Itu yang jadi pertanyaan. Yang kedua terkait dengan dengan pembelian. Terus terang sampai saat ini pada saat saya bergabung dengan Padi pun untuk check out ke Padi itu Recording memang stopped. masih belum sampai selesai sih sebetulnya Bu. Jadi saya bikin sampai sekarang belum belum jadi tuh permintaan-permintaan yang kemarin memang ke saya. Yang selanjutnya itu adalah terkait dengan masalah labeling masalah UMKM untuk di Balikpapan sendiri. Saat ini memang kita itu dipandu sekali terkait masalah halal dan sertifikat halal dan lain-lain. Itu dengan dinas, kalau mungkin dulu namanya Desperindak ya. Nah, apakah di Padi juga nanti tuh kayak tadi kan ada untuk masalah pembiayaan, terus juga ada masalah sertifikasi halal dan lain-lain. Eh, apakah itu nanti juga dengan dinas itu nanti ada ini atau Padi memang sendiri punya sertifikasi sendiri seperti itu? Itu mungkin Bu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, ya, makasih Bu Novi. Ya, mungkin sama ya kurang lebih dari teman-teman gitu ya, udah gabung di Padi, sudah lama gitu ya. Ya tadi mungkin ketika buyer apa namanya melihat di Padi gitu ya, pasti kan kalau bayar pengadaan agak berbeda ya, mereka lebih percaya sama yang sudah Ya, Paris. langganan gitu ya. Nah, makanya dari kami punya Iya, inisiatif-inisiatif tadi gitu, kita rekomendasikan langsung ketika ada program-program buzzer, belum ada di rumah Bunda saya. tender yang Masih di langsung masuk ke dekat kami gitu langganan. kan. Nah, kami nanti coba ya Bu, kalau misalkan ada kebutuhan dari buyer di Balikpapan atau sekitar Kalimantan, produknya Itu nggak cocok gitu apa-apa. ya, nanti akan kami Itu coba yang di rekomendasikan video ini tokonya Bu Novi produk siapa? gitu. Nah, ini ada yang bocor ya suaranya. Enggak, Ibu maksudnya Mai, itu Ibu produksi Mai, minyak tolong di itu. mute Ibu Mai, Ibu Mai, Ibu Mai Aprilia, Oh, tolong di mute. oke oke. Iya, sorry. Suaranya bocor Ya, ini Ibu. iya iya. Punten Bu, saya mute ya Bu ya. Ini bisa Bu saya mute. Bentar. Ya, ya, ya. Oke. Makasih. Lalu Bu, kalau tadi terkait lega sertifikasi, kami nggak, bukan penerbit Bu, tapi kami kerjasama kolaborasi dengan Surveyor Indonesia, Sukovindo,
karena mereka sebagai verifikator dan juga sebagai LPH kan, lembaga penerbitnya gitu kan. Nah, kalau TKDN misalkan itu dari Kemenperin. Nah, Kemenperin akan menunjuk nih LPH-nya, surveyor, Sukovindo, BKI misalkan. Nah, nanti akan dari surveyor Sukovindo akan kerjasama dengan BUMN-BUMN ataupun perusahaan swasta. Nah, kami kerjasama dengan PADI, dengan Surveyor Indonesia gitu. Nah, jadi prosesnya adalah pendaftaran dibuka selama mungkin kurang lebih 2 minggu. Seller padi yang hanya bisa mendaftar untuk mengikuti sertifikasi TKDN, inkubasinya kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan, proses kelengkapan dokumen, terus misalkan apa namanya syarat-syarat dan lainnya sudah dipenuhi, nanti akan memverifikasi adalah tim survei Indonesia. Ini contohnya TKDN gitu ya. Nanti tim survei Indonesia akan melakukan visit ke UMKM yang memang sudah lolos seleksi administrasi secara dokumen-dokumennya. Itu. Nah, nanti jadi dari kami memantau, memonitoring. Dari waktu TKDN tuh kalau nggak salah ada 150-an UMKM ya yang mendaftar, lolos 70-an, hampir 100 saya lupa, 70-an yang lolos seleksi administrasinya, sampai kami monitoring misalkan, oh UMKM, 70 UMKM, nah ini statusnya sampai mana, itu kami monitoring. Gitu. Kami monitoring, oke, kalau misalkan ada yang nggak lengkap dokumennya, status mereka apa, ditolak. Eh, ada yang kurang lengkap, satu KBLI-nya belum sesuai, itu statusnya pending, di hold, gitu. Dari TKDN, Kemenperinnya menghold yang produk F&B karena harus punya surat apa ya, surat dukungan dari PADI sebagai yang bukan pembina, tapi kami apa ya, seller dari Kemenperin tuh butuh. Oh, ini loh ada 30 seller kategori F&B yang lolos administrasi untuk kita ajukan TKDN. Nah, itu kami keluarkan suratnya. Jadi seperti itu yang kami support Ya, programnya. izin Ibu terkait masalah TKDN. Kebetulan untuk produk spanduk kami sendiri saat ini itu sudah ada TKDN-nya, Bu. Memang sih itu yang masih yang 40% ya, Bu ya. Nah, apakah ini juga bisa nanti kan yang mengeluarkan tadi Kemenperin ya, Bu? Apakah itu juga bisa langsung Ya, disupport oleh PADI? Atau misalnya kami harus bersurat kembali ke PADI atau seperti apa yang sudah keluar sertifikasi TKDN-nya ini? ya. Kalau yang tahun lalu, program yang 2024 itu ada 30 ke 50 ya, saya lupa. UMKM yang sudah kami lolos sertifikasinya, program TKDN gratis dari PADI. Sal itu yang ini Bu, yang nilainya 80% Bu, di atas 40% kalau yang dengan padi. Jadi memang ke kami itu surveyor agak kalau yang 40% sebutannya apa ya, saya lupa ya, ada beberapa istilahnya lah ya. Nah kalau dengan yang kolaborasi dengan padi itu dikasih yang di atas 40% gitu. Nah apa yang tadi tuh yang di testimoni itu ibunya Ecoprint itu ada 8 produk, eh, jadi dia lolos 8 sertifikat itu nilainya di atas 45 Bu. 70, 80 gitu. Ya, Nanti kalau yang betul. Ibu mau ditingkatin, kalau tahun ini program dengan TKD, program TKD-nya dengan surveyor kami lanjut gitu ya. Nanti Ibu bisa ikut gitu. Jadi kami masih Ya, nunggu kenapa kabar dari surveyor gimana Bu? Iya, kenapa kami itu dapat 40%, Mbak? Karena memang bahan baku dan sebagainya itu memang kita kan produk yang istilahnya spanduk itu kan salah satunya bahan yang spanduknya tadi kita cetak gitu ya, Mbak ya. Jadi memang sudah kita masukkan beberapa ini memang dapatnya di 80 itu. Mungkin kalau Eko karena ada apa eh, bahan-bahannya sudah ada nih dia bisa masukkan sendiri. Kalau kita di percetakan itu karena bahannya emang kita harus import dari luar segala macam terkait dengan tinta dan lain-lain seperti itu sih Mbak. Ya mudah-mudahan kalau memang misalnya nanti bisa kita tingkatkan lagi sehingga nanti mungkin beberapa produk terkait dengan percetakan itu bisa ada ada TKDR yang lebih dari 80%, mungkin kami nanti coba akan ajukan lagi seperti itu. Ya, nanti kami infokan Bu. Saat ini saya sama Mbak Aisyah masih nunggu kabar dari surveyor ya, karena kan ada Ya. dengar-dengar sih yang ada, ya kan tergantung pemerintah Bu ya, gitu kan, Iya. seperti apa kebijakannya gitu ya untuk program-program sertifikasi. Nah, jadi dari surveyor itu nanti akan ngasih saran sih Bu, sejauh pengalaman Baik. kami akan ngasih saran. Oh, misalkan Ibu inovasi kalau dari sisi percetakan nih, terus Ibu mungkin ada inovasi juga gitu ya, sehingga menambah nilai persentase TKDN-nya.
nanti mereka akan ngasih masukan gitu. Oh ya udah daftarin aja gitu kan. Oke, baik. Tunjukin Iya, aja iya. bukti-bukti dokumennya gitu kan. Nah, mungkin Oke. bisa nambah persentase gitu sih Bu. Sejauh ini ya mereka cukup kooperatif kok. Gitu. Baik. Oke, baik. Em, Terima kasih, Bu. Ya, Ya. terima kasih. Baik, terima kasih Bu Novi, Bu Mega, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Tidak terasa sudah sampai di ujung. Nanti kita akan tindak lanjutin seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Mega. Nanti kita akan ada kelas onboarding Wilad Padi BUMN ya. Jadi nanti kita akan dalam waktu dekat akan melakukan hal itu. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Ervando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silakan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Ervando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Vando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Vando Official Shop.